Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Kurniawati, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gaya bahasa repetisi dalam surat Al-Adiyat tinjauan statistika. Langsung saja pada abstraknya, tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan berbagai gaya bahasa repetisi yang ditemukan dalam surat Al-Adiyat ayat 1-11. Penelitian ini menggunakan metode analisis, deskriptif, kualitatif, dan studi pustaka, karena hasil diharapkan adalah presentasi deskriptif daripada angka. Salah satu pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan stilistika, khususnya gaya repetisi atau repetisi perspektif garis keras. Nah, banyaknya beberapa ayat yang masuk pada hasil penelitian dalam sebuah tabel dapat memudahkan pembaca itu memahami ayat yang diklasifikasikan. Terlihat hasil yang menunjukkan bahwa ada dua jenis gaya bahasa repetisi atau pengulangan yang terdapat dalam surat Al-Adiyat, yaitu anafora dan epistrofa. Di antara kedua jenis ini, yang paling inklusif atau yang paling menonjol digunakan itu adalah repetisi epistrofa, dan ditemukan dua kali jenis repetisi anafora di dalam surat ini. Penelitian ini diharapkan dapat mengeratkan pikiran lebih dalam pada khazanah ilmuwan stilistika, khususnya menganalisis surah-surah dalam Al-Quran dari aspek penggunaan gaya repetisi atau gaya bahasa pengulangan dari sudut pandang garis keras. Selanjutnya adalah pendahuluan. Surat Al-Adiyat merupakan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran, urutan ke-100 dengan jumlah ayat 11. Oke, nah ayat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut dengan surat Al-Makiyah. Dinamakan Al-Adiyat yang berarti kuda yang berlari kencang. Namanya berasal dari ayat pertama yang Allah bersumpah dengannya. Surat ini tidak mempunyai nama lain. Nah, surat yang satu ini cukup atraktif atau sangat menarik dikarenakan dalam mengantarkan pesannya banyak dipergunakan gaya bahasa pengulangan. Estetika keindahan yang menyebut keagungan pada Al-Quran merupakan gaya bahasa pada pengulangan. Dan menurut Farsian dan Esmeli, bahwa salah satu upaya Al-Quran untuk melengkapi pesannya adalah dengan pengulangan. Ini mungkin berlaku dalam beberapa bentuk seperti pengulangan kata, frasa, maupun kalimat. Dalam kajian ini, penulis lebih menitik beratkan pada gaya bahasa repetisi atau pengulangan. Repetisi merupakan pengujaran sesuatu dua kali atau lebih karena ada tujuan-tujuan atau bagian lain dari kalimat yang dianggap krusial atau penting untuk memfakati tekanan dalam sebuah konteks yang sinkron atau yang sepadan pada suatu ayat tersebut. Juga merupakan bagian dari majas yang fenomenal yang sama sekali tak terbantahkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini kerap di dalam bukunya diksi dan gaya bahasa menaklifkan repetisi sebagai perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap krusial atau penting untuk memufakati tekanan dalam sebuah konteks yang sepadan atau sinkron. Nah, berdasarkan struktur kalimat, Kraft itu mengklasifikasikan repetisi ke dalam 8 jenis. Yang pertama itu ada anafora, epistrofa, ada mesodiplosis, ada tautotes, ada epanalepsis, ada pezoxis, ada anadiplosis, dan ada shimplok. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua pengertian dari anak repetisi ini. Karena dua repetisi ini yang akan menjadi hasil dari pembahasan pada artikel ini, yaitu anafora dan epistrofa. Anafora Anafora adalah gaya bahasa repetisi yang merupakan perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat. Sedangkan epistrofa itu adalah gaya bahasa repetisi berupa perulangan kata atau frasa di akhir kalimat. Nah, sesuai dengan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, kajian atau penelitian yang menjadikan surat Al-Adiyat sebagai objek kajian dapat dikatakan itu masih minim. Di sini akan disebutkan beberapa kajian yang berhasil ditelusuri. Namun di sini saya tidak akan menjabarkan kajian yang setelah diteliti, bisa dibaca sendiri di makalah. Terdapat 6 kajian. Nah, di situ terdeteksi bahwasanya uh, tidak ada sama sekali, mungkin belum ada sama sekali yang menggunakan teori atau tinjauan statistika. Kajian-kajian yang lain itu menggunakan teori-teori pendekatan yang lainnya. Dengan demikian, apa yang dinanti oleh peneliti dalam kajian ini kelihatannya berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebut di atas. Hal tersebut dikarenakan penelitian di atas itu memang menjadikan surat Al-Adiyat itu menjadi objek material, namun menggunakan pendekatan yang lainnya. Nah, ringkasnya, penelitian ini tidak akan masuk dalam tataran penelitian yang setaraf atau melakukan jiplakan terhadap penelitian sebelumnya. Langsung saja pada metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu adalah metode analisis, bertujuan untuk menganalisa data-data yang dikumpulkan peneliti sekaligus untuk menyimpulkan implikasi yang ada. Yang kedua, metodologi deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memvisualkan, menggambarkan, mengelaborasikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian dan teknik analisisnya dilakukan secara serentak dengan kegiatan penelitian. Di samping itu, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan dengan memobilisasi sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini merupakan klasifikasi data berdasarkan metode penelitiannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di bagian ini akan dipaparkan hasil temuan dari penggunaan gaya bahasa repetisi yang terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Pada tahap pertama, hasil akan disarikan dalam bentuk tabel, selanjutnya akan disusul dengan penjelasan dari data yang telah ada dalam tabel di atas. Hipotesa sementara dari penelitian tersebut terhadap gaya bahasa repetisi dalam surat Al-Adiyat itu sudah saya jelaskan yang tadi, ditemukan ada dua gaya bahasa repetisi, yaitu anafora dan repetisi epistrofa. Adapun uraiannya itu sebagai berikut. Kita boleh dilihat dalam makalah yang ada. Tabel pertama itu repetisi anafora. Redaksi ayatnya itu berbunyi wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat ke-7 itu selanjutnya wa innahu lahubbil khair lasyadid yang ayat ke-8 dengan bentuk repetisinya itu adalah wa innahu. Kedua ayat tersebut secara implisit itu berkesinambungan dengan ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu kan berbunyi wa innal insana lirabbih lakanut gitu ya. Yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya gitu. Nah, intinya dalam ayat yang ke-6 ini, yang innal insana lirabbih lakanut ini menegaskan bahwa manusia itu sangat ingkar. Nah, diperjelaslah pada ayat ke-7 dan 8 bahwa bahasanya mereka tuh benar-benar mengingkarinya gitu. Nah, hal ini didasari pada ucapan dan perbuatan mereka. Di sini juga pasti akan muncul pertanyaan, kenapa pada repetisi ini diikuti dengan domer atau pronomina? Ya, sekelas ya, yang menjadi sasaran di sini itu adalah manusia. Dari mananya? Dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-6, innal insana, sesungguhnya manusia lah yang menjadi sasarannya itu adalah manusia. Namun yang menjadi pembicara, yang berbicara sekaligus pencerita di sini pada kedua ayat tersebut semata-mata hanyalah Allah. Oleh karena itu, tujuan penggunaan repetisi anafora untuk untuk menunjukkan kebesaran Tuhan kepada ciptaannya. Seperti itu. Lanjutannya adalah tabel kedua repetisi epistrofa. Pada tabel kedua ini redaksi ayatnya wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa'atan nabihi naq'a fawasadna bihi jama'ah. Bentuk repetisinya yaitu dabaha qadaha subha naqa'an jama'ah. Repetisi adalah epistrofa adalah pengulangan kata atau frasa atau kalimat di akhir kalimat. Nah, pada tabel di atas totalnya itu ada 5 repetisi. Yang pertama adalah dhabaha, qadaha, subaha, naqa'an, jam'a. Nah, repetisi dhabaha, qadaha, subaha di sini memberikan maksud bahwa orang itu bersumpah dengan kuda yang lain dengan para mujahidin di medan perang mendekati musuh. Saat itu suara nafasnya yang terengah-engah merebak keras karena lari begitu kencang. Juga keluar kelihatan api dari kakinya ketika berlari karena apitan kakinya dengan bebatuan dan menyerang musuh di waktu pagi di hari. Sedangkan repetisi naka dan jam'ah yang mana kedua repetisi ini menjadi keberlanjutan dari ketiga bentuk repetisi sebelumnya. Pada repetisi ini menegaskan bahwa orang itu bersumpah dengan kuda karena ia memiliki kelebihan ketika berlari yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Juga kuda juga memiliki kebaikan hingga hari kiamat. Nah, terus, maksud dari sumpah tersebut ialah untuk membopong urgensi kuda di kalangan kaum muslimin agar mereka itu meniaganya dan belajar menungganginya demi jihad di jalan Allah gitu ya.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Adiyat yang berjumlah 11 ayat ini mengandung unsur-unsur gaya bahasa repetisi. Di antaranya adalah anafora dan epistrofa. Fungsi dari penggunaannya juga bervariasi, misalnya untuk memaparkan pemikiran atau meratifikasi makna dari kata yang diulang. Repetisi yang paling menonjol di dalam surat Al-Adiyat ini adalah repetisi jenis epistrofa, sedangkan yang paling kompleks digunakan adalah jenis anafora. Namun yang mesti diamati dalam penggunaan gaya bahasa repetisi ini tidak otoriter atau tidak mutlak atau tidak hanya mengandung satu jenis repetisi. Pasti akan ada beberapa repetisi yang masuk pada surat ini. Namun peneliti atau penulis ini hipotesa sementaranya menemukan dua repetisi saja, yaitu anafora dan epistrofa. Nah, untuk itulah sensitivitas dan kejelian peneliti dalam menyimak gaya bahasa repetisi ini sangat dibutuhkan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.